Selamat pagi, saudara-saudari sedama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, ya, dikarenakan pandemik COVID-19, ya, kita bersama-sama melakukan kebaktian, belajar, serta bekerja dari rumah. Ya, karena pandemik ini juga, pada hari ini kita bersama-sama melakukan kebaktian streaming, ya, dan hari ini juga berkesempatan, ya, Suhu diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan ceramah, ya, untuk pada minggu ini. Ya, semoga ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Nah, dikarenakan kekhawatiran, ya, umat manusia terhadap COVID-19 tersebut, ya, pastinya kita setiap manusia, setiap orang, ya, selalu berjaga jarak untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Oleh sebab itu, ya, kita setiap manusia, ya, pasti memiliki yang namanya kesedihan dan kekhawatiran. Dua masalah ini ada pada setiap manusia, ada di dalam diri setiap manusia. Bukan hanya manusia, makhluk hidup juga memiliki dua masalah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, masalah ini timbul karena apa? Karena kita masih melekat dengan nafsu ataupun kesenangan indera, kesenangan batin kita. Kebahagiaan bermata kail, ya, karena dibalik kesenangan menyimpan derita. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, kesenangan yang kita alami, yang kita dapatkan di dunia ini adalah kesenangan sementara. Maka diibaratkan dengan kail. Karena kenapa? Pada saat kita memancing, ya, pasti ikan-ikan pada senang melihat ada makanan di kail. Setelah ikan-ikan itu melihat ada makanan, senang, gembira karena ada makanan, mereka makanlah makanan yang ada di kail tersebut. Malah kail tersebut merupakan jebakan bagi ikan-ikan tersebut. Nah, maka kita sama dengan ikan-ikan tersebut. Kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapati di dunia ini, di alam samsara ini, merupakan kebahagiaan di awal dan mengalami penderitaan di akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dharma, tidak ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini. Yang adanya penderitaan atau kesedihan yang abadi di dunia ini. Nah, Buddha mengatakan, apabila Anda ingin hidup bahagia, jalanilah 5 sila. Pancasila Buddhis. Jalani winaya dengan baik dan benar. Ya. Penderitaan, kesedihan, ketakutan, dan lain sebagainya, itu
semua berada di dalam diri kita. Berada di dalam diri semua makhluk hidup. Bukan hanya kita. Hewan binatang lainnya juga merasa sedih, takut, dan lain sebagainya. Yang pertama tadi adalah kemelekatan terhadap nafsu indera. Nafsu keinginan. Yang kedua, kita melekat ya karena tubuh kita. Kita tahu ya, tubuh kita ini tidaklah kekal ataupun anicca. Kita ketahui juga bersama tubuh ini bakal lapuk, bakal lenyap, bakal musnah, bakal menua. Dari kelapukan ini, ya, adik-adik dan saudara-saudari Dhamma atau Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengetahui inilah yang namanya hukum sebab dan akibat atau hukum alam yang berjalan di dalam diri kita. Lahir, tua, sakit, dan mati. Setiap orang pasti akan menjalani lahir, tua, sakit, dan mati. Tubuh ini dapat terserang penyakit. Setelah terserang penyakit, ya apalagi COVID-19, ya, kita sudah cemas. Kita was-was. Dari kewaswasan kita dan kecemasan kita, pastinya kita merasa kita akan segera mati. Apalagi kita terkena dampak virus COVID-19. Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, ingat Bapak Ibu sekalian, apabila tubuh Anda lagi ngedrop, lagi sakit, Anda jangan panik ataupun cemas. Anda tetap harus berkonsentrasi, sadar penuh terhadap pernafasan Anda. Anda jangan panik. Apabila Anda panik, Anda bakal terjerumus ke dalam kepanikan. Saudara-saudara, kepanikan pasti terjadi di dalam setiap manusia ataupun setiap makhluk hidup. Apabila kita terancam di suatu suasana yang sangat mendesak kita, pasti kita akan melakukan yang namanya tindakan cepat. Kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Ya, kita pergi ke dokter untuk mengecek. Jangan kita sakit, kita baca tapeco, ya kita tunggu yang namanya mujizat. Itu gak bakalan datang, Bapak Ibu sekalian. Kalau baca tapeco saja bisa sembuh, ya dokter itu nggak perlu ada. Jadi kalau kita lagi sakit, kita boleh baca tapeco. Dengan syarat, baca tapeco untuk menguatkan diri kita. Supaya kita punya PD. Ya, percaya diri terhadap diri kita, maka kita akan sembuh dari penyakit kita. Setelah itu, kita pergi ke dokter untuk mencari solusi yang kedua, untuk mendapatkan obat, untuk lebih percaya diri lagi supaya cepat sembuh. Kalau Anda menganggap dengan baca doa saja kita bisa sembuh, ya namanya kita tahayul. Bapak Ibu, saudara-saudara, tubuh kita ini dibentuk dari 4 unsur. Yang dalam bahasa Mandarin adalah Ti, Sui, Huo, Feng. Ti adalah tanah, Sui dari air,
dari api, huo, dari api, feng, dan yang terakhir adalah dari angin. Nah, maka dari itu kita harus menyeimbangkan suhu tubuh atau keadaan yang berada di dalam tubuh kita. Anda lagi sakit, Anda harus bisa menyelaraskan keadaan tubuh Anda. Tubuh adalah salah satu penderitaan kita, kemelekatan kita. Maka dari itu, kita pastinya memiliki yang namanya kesedihan di dalam tubuh kita, kemelekatan karena tubuh kita, kekhawatiran di dalam tubuh kita. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, belajarlah kita untuk tidak terikat dengan badan jasmani. Kalau para monastik, para anggota sangha, pastinya dia bisa berlatih untuk melepaskan segala jenis duniawian. Dan yang ketiga, merasa belum melakukan perbuatan bajik dan bermanfaat. Hidup kita ini diibaratkan dengan perjalanan yang jauh. Mempersiapkan bekal-bekal untuk di perjalanan. Kita khawatir apa? Kekurangan bahan makanan, kekurangan minuman, dan lain sebagainya. Apalagi kita melakukan perjalanan jauh. Maka dari itu kita menyediakan bertumpuk-tumpuk makanan. Sesuai dengan pandemik ini saja. Baru awal-awal ada pandemik di Indonesia, pandemi COVID-19 di Indonesia. Orang-orang pada khawatir. Khawatirnya apa? Tidak memiliki pangan atau makanan yang bisa kita konsumsi. Rata-rata orang bagaimana? Menumpuknya di rumah. Apakah pandangan itu benar atau salah? Nah, suhu di sini tidak mengatakan itu pandangan salah. Dan suhu juga tidak mengatakan itu adalah pandangan benar. Kita lihat dari setiap keadaan. Setiap keadaan. Seumpamanya, kita di daerah Batam. Kita merasa bahan pangan atau makanan yang berada di dalam kota Batam, ya, itu tidak ada yang produksi, maka kita boleh namanya memendam atau menyimpan makanan kita. Namun dengan syarat, kita menyimpan makanan tersebut jangan berlebihan. Karena kenapa, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama? Bahan makanan kalau kita simpan, pastinya ada expired. Expired tersebut bakalan berlalu. Masa waktu itu bakal berlalu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi makanan yang kita tumpukan ini tidak kita sia-siakan? Sama halnya kejadian sekarang ini seperti kejadian zaman-zaman dahulu, zaman-zaman perperangan. Zaman perang, makan saja susah, jangankan minum, jangankan tempat tinggal. Kita sekarang ini sama halnya dengan kita lagi masa perang. Perang yang dialami masa lalu adalah perang antar manusia. Sekarang kita adalah perang dengan penyakit. Perang ini bisa selesai apabila kita sendiri yang bisa menjaganya. Kalau perang yang dulu, perang antara manusia, harus ada namanya perdamaian antar dua orang. Apabila kedua kelompok ini bisa berdamai, maka peperangan ini akan berhenti. Namun, kalau dalam pandemik seperti ini, yang harus berdamai adalah diri kita sendiri.
semua kembali ke diri kita sendiri. Sebenarnya perperangan antar dua kelompok juga kembali ke diri kita sendiri. Kita memiliki kebijaksanaan atau tidak, kita bisa dilihat dari tindak tanduknya kita. Kecemasan pasti ada, kekhawatiran pasti ada, kesedihan apalagi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kekhawatiran kita, kesedihan kita, ketakutan kita dimunculkan dari keraguan-raguan kita terhadap sesuatu. Kita ambil contoh saja, keraguan-raguan kita terhadap Dharma. Nah, maka dari itu banyak orang yang berpindah alamat dari agama Buddha menjadi agama tetangga. Karena kenapa? Dia masih memiliki keraguan-raguan terhadap ajaran Buddha. Karena dia belum bisa mendapatkan hasil dari perbuatan dia selama masa hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, sati kita harus miliki, keyakinan kita harus miliki. Kalau kita tidak yakin pada satu pendirian kita, maka apa yang akan kita lakukan ke depannya pasti akan gagal terus. Sama halnya, ya kita sering memberi contoh ya. Seperti kita pengen pergi ke Universal Studio di Singapura. Pastinya ya, sebelum kita pergi, ya sama halnya seperti tadi, yang kedua, mempersediakan barang-barang. Yang ketiga, menyediakan barang-barang yang perlu kita bawa ke Universal. Yang pertama, kita harus menyediakan uang. Karena kenapa? Kita ke Universal harus memiliki uang. Kalau tidak punya uang, kita tidak bisa masuk ke Universal. Yang pertama, kita harus memiliki duit. Yang kedua, kita harus prepare. Yang dimana permainan pertama dan sampai terakhir kita harus susunin. Kalau tidak, kita bakal habis waktu di Universal. Di sana kita harus lihat, oh ini permainan itu, dan lain sebagainya. Lain-lain yang ada kita kehabisan waktu. Yang ketiga, kita prepare apa? Tempat tinggal. Keempat, kita harus prepare apa? Beli tiket dan lain sebagainya. Kita sudah memiliki keyakinan, kekuatan, keinginan untuk pergi ke Universal. Makanya kita mengadakan yang namanya persiapan-persiapan itu. Setelah kita memiliki persiapan-persiapan itu, maka keyakinan, keinginan kita untuk pergi lagi lebih kuat daripada sebelum kita belum menyediakan syarat-syarat tersebut. Sama halnya kita cuma ngomong, ya nanti ya saya setelah lulus dari SMA, saya ingin kuliah ke Gajah Mada. Ya, kuliah di Gajah Mada di Jogja ya kalau nggak salah. Ataupun di Bandung, di Maranatha, atau di universitas-universitas yang lain. Kalau kita tidak mempersiapkan dari awal ya untuk ujian, mengetes, ya tes masuk dan lain sebagainya, maka kita tidak akan bisa pergi ataupun menuju ke Bandung ataupun ke Jogja untuk kuliah. Persiapan itu perlu. Tapi lakukan persiapan seperlunya saja, jangan berlebihan. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka dari itu ya, ketakutan manusia itu ada 4 sebab. Atau kesedihan dan kekhawatiran setiap manusia diawali 4 sebab ini. Pasti diawali 4 sebab ini. Nah, makanya Buddha mengajarkan kepada kita ya di Anguttara Nikaya ya.
Buddha mengajarkan kita cara mengatasi kesedihan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita dengan 5 cara, dengan 5 perenungan. Yang pertama apa? Kita merenungkan yang dinamakan perenungan terhadap usia tua. Setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti akan ada namanya usia tua. Usia tua akan dialami oleh setiap manusia. Ya, kita ngomong manusia. Usia tua, adanya kelapukan, ini namanya hukum alam. Bumi ini juga bakal hancur. Ya, bumi ini juga bakalan hancur. Kita renungkan. Kita setiap hari kalau bisa, makanya sering menganjurkan kepada saudara-saudari Dharma, ya, kalau bisa Anda luangkan waktu untuk melakukan perenungan. Perenungan apa? Perenungan, ya, yang pertama yang tadi adalah perenungan terhadap usia tua. Setelah saya tua, saya harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Setelah kita melakukan perenungan tersebut, untuk di masa tua, untuk selanjutnya, kita gak bakalan takut, ataupun khawatir, ataupun sedih. Karena kenapa? Kita sudah memiliki persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk menjalankan kehidupan di masa tua. Yang kedua, melakukan perenungan terhadap penyakit. Kita pasti akan sakit. Semua pasti saat akan sakit. Tidak ada orang yang namanya tidak sakit. Sebelum kita sakit, kita harus prepare. Seperti COVID-19. Kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Menjaga imun di dalam badan kita. Dengan bagaimana? Mengonsumsi vitamin-vitamin. Ataupun vitamin C. Menjaga daya tahan tubuh kita. Menjaga antibodi kita dengan banyak minum dan lain sebagainya. Kita lakukan perenungan terhadap penyakit kita. Yang ketiga, melakukan perenungan terhadap kematian. Setiap manusia pasti akan mati. Setelah mati kita akan kemana? Sesuai dengan amal ibadah yang selama masa kita masih hidup, kita lakukan. Kita jangan takut. Kalau kita takut ya terhadap kematian, karena kenapa? Banyak orang tua yang pada saat mau menjelang kematian itu pasti memiliki garis ketakutan yang sangat besar. Yang pertama ketakutan terhadap harta warisan. Yang kedua, kekompakan keluarga, anak cucu. Yang terakhir biasanya dikhawatirkan setelah saya mati apakah saya disembayangkan atau tidak. Apalagi banyak dari anak cucunya yang sudah pindah ke agama yang lain. Ini adalah kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan. Nah, makanya Buddha mengajarkan kita lakukan perenungan setelah kita mati. Yang paling penting kalau kita mati, yang kita harus ingatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma. Kita menuju kematian, yang paling kita harus yakini, yang paling harus kita latih adalah melatih diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur. Perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dengan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, setelah kita meninggal, kesadaran kita akan mendorong kita untuk terlahir ke alam yang berbahagia. Kalau kita selama masih hidup sering melakukan perbuatan-perbuatan tercelah, ya, maka dari itu kita sering namanya mengalami, pada saat kematian mengalami banyak gejolak pada saat kematian. Kita takut untuk menjalani kematian itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, keseharian kita ya, bisa mendorong kita, ya, bisa
mengontrol pikiran kita pada saat kita akan menjelang kematian. Maka dari itu, semasa hidup kita kalau bisa, kita jalanilah sila, samadhi, dan prajna dengan baik dan benar. Jalankan sila, jalankan samadhi, jalankan winaya. Pasti kita akan memiliki kebijakan-kebijakan ataupun yang dinamakan prajna untuk menjalani kehidupan kita. Dan yang keempat, perenungan terhadap perubahan. Segala sesuatu ini akan berubah. Sama halnya dengan pandemi COVID-19 ini. COVID ini pasti ada awal dan ada akhir. Nggak mungkin tidak ada akhir. Ada awal dan ada akhirnya. Dan akhirnya kapan kita belum tahu. Semua bisa berubah. Yang dari yang muda bisa berubah menjadi tua, yang tua bisa menjadi lebih tua lagi, ya, kusam dan lain sebagainya. Nah, makanya di dunia ini Buddha mengatakan dunia ini adalah dunia anicca, alam samsara. Alam samsara. Adanya perubahan. Semua segala sesuatu itu pasti ada perubahan. Perubahan di dalam diri kita. Perubahan di dalam sifat-sifat kita. Berbeda pada saat kita sebelum menginjakkan kaki ke wihara dan sesudah kita menginjakkan kaki ke wihara. Itu pasti ada perbedaannya. Yang sebelumnya berandalan, ya sebelumnya preman, setelah datang ke wihara, setelah belajar dharma, kebiasaan-kebiasaan buruknya akan ditinggalkan. Dan kebiasaan-kebiasaan baiknya akan dilakukan. Seperti halnya biasa seorang istri datang ke wihara, sebelum datang ke wihara, sering marahin suami. Setelah datang ke wihara, mendengarkan ceramah-ceramah pada anggota sangga, anggota monastik, atau para romo pandita. Setelah itu dia pulang ke rumah, yang biasanya suka marah-marah. Ya, pulang ke rumah. Suami merasa, istri saya ini ada perubahan. Istri saya ini ada perubahan. Perubahannya apa? Yang biasanya marah-marah sekarang hanya senyum. Hanya senyum. Inilah yang dinamakan kita telah mempraktekkan dharma. Dari cara kita yang biasanya yang jahat yang buruk ke yang baik. Nah, malah suami kita itu bisa mengikuti kita. Anak-anak kita juga bisa mengikuti kita. Apa sih yang dipelajarin oleh istri saya, istri kita, ataupun suami kita, anak-anak kita selama di wihara? Dia penasaran, memiliki penasaran. Nah, makanya setiap manusia ini memiliki namanya kepenasaran dalam dirinya mereka masing-masing. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma, kalau bisa, sering-seringlah ke wihara. Sekarang nggak bisa ke wihara, nggak masalah. Sering-seringlah dengarkan ceramah-ceramah dharma yang dibabarkan oleh para anggota monastik. Ya, ini yang keempat. Yang kelima adalah perenungan tentang hukum karma. Karma itu adalah perbuatan. Hukum karma, ya. Ingat, hukum karma ini bukan nasib, ya, beda dengan nasib. Hukum karma adalah akibat dan perbuatan ataupun sebab dan akibat yang akan kita dapati setelah kita melakukan sebab yang pertama. Tidak mungkin ada akibat, tidak ada sebab. Hukum karma bisakah hilang? Tidak. Bisa hilang apabila kita sudah menerimanya. Kalau mau dibilang hukum karma seperti apa? Hutang. Hutang kita kepada makhluk lain. Jangan jauh-jauh. Buddha Sakyamuni saja mengalami 3 hari sakit kepala. Karena apa? Sebabnya di kehidupan sebelumnya dia memukul kepala ikan 3 kali sampai mati. Tok, 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 3 kali. Nah,
Buddha harus mengalami sakit kepala yang sangat besar selama 3 hari. Gak usah jauh-jauh, Buddha sendiri yang mengalaminya. Buddha sendiri mengalaminya. Maka dari itu, kita tanamlah karma-karma baik yang banyak daripada karma-karma buruk yang banyak. Anda menanam karma buruk, melakukan gosip, melakukan ngomongin orang-orang, ya seling bersilat lidah dan lain sebagainya. Yang rugi itu Anda sendiri nantinya. Hukum karma ini berjalan seperti roda yang berputar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, cobalah hilangkan kesedihan dan kekhawatiran. Jangan melihat ke sisi luar. Kita lihatlah ke dalam diri kita lagi. Introspeksi diri kita sendiri. Flashback ke diri kita sendiri. Kalau bahasa suhu sih, kalau ada kaca, ngaca lah kita. Penyakit COVID-19 ini disebabkan karena apa? Karena keinginan manusia, karena kesenangan manusia. Karena keiri hatian manusia. Karena timbulnya sebab-sebab ya, yang diinginkan manusia. Maka Buddha sudah meramalkan ke depannya akan ada banyak penyakit yang kita alami, kita dampaki di kehidupan yang akan datang. Oke, mungkin sampai di sini saja. Ya, semoga bermanfaat. Semoga apa yang dirasakan, kesedihan-kesedihan yang dirasakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma, kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma, bisa Anda lakukan yang namanya meditasi. Ataupun renungkan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Kalau setelah kita renungkan, maka kita akan dapat lebih mendapatkan jawabannya lebih banyak. Lihat kesalahan-kesalahan kita, titik-titik poin kita. Jangan kita menyalahkan orang lain. Maka dari itu, semua akan clear, akan bebas dari penderitaan. Mungkin sampai di sini saja. Semoga yang bisa Suhu sampaikan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di Kota Batam maupun di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa mempraktekkan apa yang telah Suhu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat dalam pengucapan dan lain sebagainya. Suhu masih manusia biasa, pasti ada kesalahan. Ya, mohon dimaklumin, dimaafkan. Ya. Nah, sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua bisa kembali normal. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.